Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fala tadhimu fihinna anfusakum. Dalam ayat ini Ibnu Abbas menyebutkan dalam tafsirnya bahwa ketika seseorang berbuat baik di bulan haram ini, bulan 4 ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, maka kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Dan sebaliknya ketika seseorang berbuat dosa, maka dosanya pun akan dilipat gandakan. Dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira ad-dina kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Ma'asyiral muslimin, usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asrul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la sedang jemaah Allah muliakan, marilah kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan pada kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita untuk melaksanakan ibadah Jumat pada siang hari ini. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhadap baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, dan mudah-mudahan kita sebagai umat beliau istiqomah menjalankan sunnah dan ajaran beliau, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib berwasiat pada jamaah sekalian dan khatib pribadi, marilah kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita di hari kemudian, hari keabadian di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema khutbah pada siang hari ini berjudul Maziyatu Syahrul Muharram, keistimewaan bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita pada hari keempat di bulan Muharram ini tahun 1443 Hijriah ini
Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus salah ba'dal fariidah salatul lail. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram, di bulan Allah yaitu Muharram. Wa afdhalus salat ba'dal fariidah, dan sebaik-baik salat setelah salat wajib di waktu adalah salat malam. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kita 3 pelajaran penting. Yang pertama adalah puasa yang utama adalah bulan Ramadan, dan keutamaan yang kedua setelah Ramadan berpuasa adalah berpuasa di bulan Allah Subhanahu wa taala yaitu bulan Muharram. Yang kedua, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menisbatkan dirinya dengan bulan Muharram, Syahrullahil Muharram. Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menisbatkan kepada sebuah nama atau kepada makhluk kecuali makhluk tersebut atau nama tersebut memberikan manfaat dan keutamaan yang begitu besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menisbatkan dirinya dengan bulan ini Syahrullah, bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Di mana bulan haram ini dalam Al-Qur'an disebutkan ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 12 bulan yang ada. Dan yang ketiga, bahwa penetapan dari awal tonggak hijrah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dimulai dengan bulan Muharram, sebagaimana Khalifah Umar Khattab menetapkan hal tersebut ketika beliau menjabat sebagai Khalifatul Muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan 12 bulan sebelum diciptakannya atau ketika diciptakannya langit dan bumi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan yauma khalaqas samawati wal ard, ketika menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di dalamnya ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Bukhari menyebutkan as-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum, bahwa dalam satu tahun itu terdapat 12 bulan dan 4 diantaranya bulan haram. Salah satu mutawalliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab alladhi baina Jumadai wa Sya'ban, riwayat Bukhari. 4 diantaranya bulan yang diharamkan, 1 berurutan yaitu 3 berurutan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan 1 adalah yang keempat adalah bulan Rajab antara bulan Jumadil Tsani dan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fala tadhimu fihinna anfusakum. Dalam ayat ini Ibnu Abbas menyebutkan dalam tafsirnya bahwa
ketika seseorang berbuat baik di bulan haram ini, bulan 4 ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, maka kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Dan sebaliknya, ketika seseorang berbuat dosa, maka dosanya pun akan dilipat gandakan. Dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Makanya perbanyaklah berbuat kebaikan, berpuasa sunnah, puasa, sedekah, berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain, berkata baik, membantu orang lain dan lain sebagainya, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Begitulah ungkapan penafsiran dari Ibnu Abbas dalam tafsirnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada bulan Muharram ini ada hari di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk melaksanakan puasa sunnah, yaitu hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Bahkan 10 Muharram ini sudah tenar dan masyhur di kalangan masyarakat jahiliyah, baik Nasrani, Yahudi ataupun agama Hanif yang dibawa oleh agama yang diemban oleh Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara'al yahud tasumu yaum Asyura. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan hijrah pertama beliau mendapatkan orang-orang Yahud, kaum Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Faqala ma hadza? Ada apa dengan hari ini wahai Yahud? Faqalu hadza yaumun salih. Hadza yaumun najallahu Bani Israel min aduwihim fasamahu Musa. Hari ini tanggal 10 Muharram adalah hari yang mulia, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Sebagai ikraman dan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Mendengar jawaban tersebut, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam faqal fa ana ahaqqu bi Musa, dan ketahuilah aku lebih utama, lebih baik dari Musa, kata beliau. Fasamahu wa amara bisiyami. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada tanggal 10 tersebut. Ketika kaum muslimin berpuasa pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura, kaum muslimin goncang hati mereka mendengar olok-olok dari kaum Yahud bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya mengikuti agama Yahudi, mengikuti ajaran Yahudi, berpuasa pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza kana azmu dzalik, apabila begitu maka aku perintahkan tanggal 9 berpuasa dan 10 berpuasa pada bulan Muharram ini. Maka para ulama menyebutkan bahwa menganjurkan kita sebagai umat Islam berpuasa pada tanggal 9 dan 10 untuk menyelisihi ajaran agama Yahudi, berpuasa tanggal 10 Muharram. Atau seandainya kita tidak bisa tanggal 9 dan 10, maka kita diperbolehkan berpuasa pada tanggal 10 dan tanggal 11 bulan Muharram.
Dan seandainya tidak bisa pula, maka sangat dimakruhkan, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala hanya berpuasa tanggal 10 Muharram saja. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan fadilah dari berpuasa tanggal 10 Asyura ini, yaitu yukaffiru as-sanah al-madiyah, yaitu akan menghapus dosa seorang hamba 1 tahun yang lalu. Yukaffiru as-sanah al-madiyah, akan menghapus dosa seorang hamba 1 tahun yang lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita di momentum Muharram ini tahun 1443 Hijriah ini, momentum kita berhijrah kepada yang lebih baik, dari kemaksiatan kepada ketaatan, dari ketidakbaikan menuju ketaatan Allah Subhanahu wa taala, dari kesolehan menambah soleh lagi pada tahun ini. Mudah-mudahan dengan hijrah kita secara fikriyah, secara pemikiran, secara akidah, secara akhlak, kita lebih baik lagi di tahun ini. Semoga barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bil hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa ahlil birri wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. حيث قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukur fi ni'matika fi mazidan. Ya Rabbana kama yanbaghi wa 'azimi sultani. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin warfa'na tawhid rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wa bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma kshif 'anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar ma ظهر منها وما بطن من وجه هذا أندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.